hulu ke hilir, membawa kekayaan alam. Sungai Mahakam mengalir di Kalimantan Timur. Airmu tenang dan indah, penopang krida dan penghidupan. Kami berangkat dari dermaga Samarinda ketika matahari belum sepenuhnya naik dan Mahakam masih menyimpan embun sejarah di lipatan arusnya yang tua. Mesin speedboat meraung membelah sungai yang tak sekadar air, ia adalah kitab terbuka tempat bangsa ini belajar membaca dirinya sendiri. 6 jam perjalanan, 100 km lebih bukan angka melainkan ujian kesabaran dan pengingat bahwa Indonesia tidak dibangun dari jarak pendek dan jalan pintas. Mahakam mengalir seperti ingatan, kadang tenang, kadang bergejolak, seperti perjalanan republik yang kerap lupa bahwa kebesaran lahir bukan dari gedung tinggi, melainkan dari sungai-sungai sunyi dan desa-desa yang jarang disebut pidato. Kami duduk berderet menatap tepi hutan, rumah-rumah panggung dan anak-anak yang melambaikan tangan tanpa tahu bahwa dari desa seperti inilah kelak lahir orang-orang yang menjaga api kebangsaan agar tak padam oleh waktu dan kepentingan. Di pertengahan jalan, speedboat menepi di rumah makan sederhana tepat di batas makam dan senyur, batas kata yang sering disalahpahami. Padahal batas bukan untuk memisahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap pertemuan butuh jeda untuk merenung sebelum melanjutkan perjalanan. Kami makan bukan sekadar mengisi perut, tapi mengisi kembali kesadaran bahwa bangsa ini besar karena mampu berhenti sejenak lalu melaju dengan arah yang benar. Di muara kedang kepala kami turun, airnya bening, dingin dan sunyi seperti doa yang jujur. Wajah-wajah dibasuh, kepala disentuh air. Konon sejak zaman leluhur, air itu menyimpan harapan siapa yang membasuh diri, cita-citanya akan tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Kepercayaan tak perlu ditertawakan, ia adalah bahasa batin yang lahir dari panjangnya pengalaman. Kami tahu air saja tak cukup, seperti doa saja tak cukup bila tangan enggan bekerja dan kaki takut melangkah. Di tepi muara itu, Haji Muhammad Kiai Sutomo berkata pelan tanpa mimbar, tanpa pengeras suara, doa tanpa usaha hanyalah harapan yang malas. Usaha tanpa doa adalah kesombongan yang rapuh. Keduanya harus berjalan bersama. Setelah itu kita serahkan pada takdir Tuhan. Kalimat itu jatuh ke air, lalu menyebar menjadi riak kecil yang mungkin kelak menjadi gelombang kesadaran bagi siapapun yang masih mencari alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Kami kembali naik melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Senyur yang lebih sempit, lebih sunyi, namun terasa lebih dekat dengan jantung Indonesia. 6 jam berlalu, speedboat merapat di dermaga Senyur. Papan-papan kayu menjadi jembatan antara air dan darat, antara rencana dan kenyataan. Bagi warga asli ini bukan apa-apa, keseimbangan sudah menyatu dengan tubuh dan napas. Bagi pendatang langkah harus hati-hati, salah pijak bisa tercebur dan merepotkan banyak orang. Begitulah hidup berbangsa, tak semua orang lahir dengan keseimbangan yang sama. Sebagian perlu belajar agar tidak tergelincir oleh ambisi sendiri. Ada yang memilih perahu bukan karena takut, tapi karena sadar semua tantangan harus dilalui dengan cara yang sama. Kebijaksanaan adalah mengetahui kemampuan diri tanpa kehilangan tujuan.
Desa Senior menyambut tanpa spanduk, tanpa protokoler, tanpa karpet merah, hanya tanah, udara, dan sunyi yang jujur. Disinilah Haji Muhammad Yosutomo dilahirkan dari pelosok yang tak tercatat dalam peta kekuasaan, namun tercatat dalam peta ketekunan. Ia tumbuh bukan dari kemewahan, melainkan dari keterbatasan yang dipeluk sebagai guru. Dari desa inilah mimpi besar mulai berjalan, pelan tapi pasti. Bukan mimpi untuk menumpuk nama di baliho dan berita, melainkan mimpi untuk menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan setia pada bangsa. Hari ini ia dikenal sebagai pengusaha sukses, namun lebih dari itu ia dikenal sebagai bapak kebangsaan yang berkeagamaan. Agama baginya bukan sekat, bukan alat pembeda, melainkan sumber akhlak untuk mencintai Indonesia tanpa syarat. Ia membina yayasan bukan untuk dipuja, melainkan untuk membuka jalan bagi anak-anak agar berlari lebih jauh dari generasi sebelumnya. Ia bicara kebangsaan tanpa teriak, tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi. Sebab ia tahu bahwa bangsa ini tak kekurangan kritik, yang kekurangan adalah teladan dan kerja keras. Puisi ini bukan untuk mengagungkan satu nama, melainkan untuk mengingatkan bahwa dari desa terpencil dapat lahir cahaya kebangsaan, bahwa sungai-sungai lebih jujur dari podium, bahwa papan jembatan lebih mendidik dari slogan. Indonesia tak dibangun oleh mereka yang hanya pandai berbicara, melainkan oleh mereka yang berani berjalan jauh, menyusuri arus, menyeimbangkan doa dan usaha. Jika hari ini kita bertanya mengapa bangsa ini sering goyah, mungkin karena kita lupa belajar dari Desa Senior, bahwa keseimbangan adalah kunci, bahwa kesederhanaan adalah kekuatan, bahwa iman dan kerja harus seiring langkah. Mari kita basuh wajah bukan hanya dengan air muara, tapi dengan kejujuran. Mari kita sebut nama bangsa bukan hanya dalam lagu, tapi dalam tindakan. Dan bila mimpi terasa jauh, ingatlah perjalanan ini 6 jam dari sungai, 100 km kesabaran, dan 100 desa kecil yang mengajarkan arti besar tentang Indonesia yang pernah melahirkan Haji Muhammad Yosutomo. Ini sudah mulai naik ke speed. Mulai dari pasar pagi, ini Samarinda seberang. Melewati
Pulau Tegarongnya. Ini masih Pulau Kumala. Ini jembatan yang penyeberangan ke Pulau Kumalanya. Ini masuk ke Kampung Sebulu. Ini sekarang di Kampung Sebulu. Ini masih di Sebulu. Ini masuk desa Senoni. Ini desa Senoni.
basah semua pohon. Ini ada bangunan masjid besar. Masuk ke Desa Muara Kaman. Simpangan muara sungai. Ini Muara Kaman. Ya, ini makam besar di depan. Ini kemudian ada muara di sini. Ini namanya Muara Kaman. Wadah sampahnya besar, sungai. Ini sekarang lagi singgah di Itu yang plastik lah. mau singgah makan jam siang. Sungai Mahakam penuh dengan gubang dan tambangan, tulak hulu ke hilir, membawa kekayaan alam. Sungai Mahakam mengalir di Kalimantan Timur. Airmu tenang dan indah, penopang krida dan penghidupan. Oh Sungai Mahakam, penuh dengan riwayatnya, tulah zaman mula warman, penuh kisahnya, sampai Samarinda nan jaya. Sungai Mahakam mengalir di Kalimantan
rakyatmu hidup adil dan makmur. Sungai Mahakam penuh dengan riwayatnya, tulah zaman mula warman, penuh kisahnya sampai Samarinda nan jaya. Sungai Mahakam mengalir di Kalimantan Timur. Ruhui Rahayu, rakyatmu hidup adil dan makmur. Ruhui Rahayu, rakyatmu hidup adil dan makmur. Ini Muara Kaman, Desa Muara Kaman. Ini kami singgah di Muara Kaman untuk makan siang. Ini rombongan sudah mulai naik ke warung. Sekarang posisi di warung makan. Ini kita lagi pesen makan. Ini ada ikan. Ikan apa ini namanya? Bentila. Kayak lais. Ini dari pinggir jalan di Muara Kaman. Pergi makan di warung makan Dirga. Jeruan, udang goreng. Orang di sini ikan kence. Sambalnya. Ini menu-menu di Muara Kaman, kami lagi singgah makan. Banyak ikan, ada tempe, terong, sambal. Ini tadi ikan, kami makan ikan banyak. Ini lagi nunggu untuk makan siang.
panggung Barakit kalau bilang gitu. Dulu Pak Yos itu anunya usahanya bikin pelepah daun itu apa kelapa. Apa tuh kecil? Iya masih mudanya. Muda. Itu jual beliau. Ini mulai kita mau makan bersama. Ini menunya. Jangan gitu lah. Ini kok sepi nih. Kalau perahu berat sebelah ini. Ya. Ya. Wah, menunya bukan main. Masuk. Semoga Abah Yos sehat. Perjalanan kita ini luar biasa ya Abah Yos. Bapak AM Yosutomo coba lihat ini. Nampak jelas perjalanan di mana tempat kelahiran Bapak AM Yosutomo itu mau ke desa desa Sinjur. Makan waktu cukup cepat ya, artinya lebih cepat dari jalan di darat. Hanya berapa? 2 jam, 3 jam? 3 jam deh. Perjalanan 4 jam setengah sampai 5 jam. Tapi ini ternyata Ini sudah lewat. sudah lewat 3 jam. jadi di sini komandannya adalah beliau Panglima Awang. Mewakili Panglima Awang. Luar biasa makanannya. Ngalak sambalnya ini bisa dengan sendok, tapi yang matanya kalau Kita dulu apa kita ya? Kita dulu aman aja. Teman rekamannya aman aja kan? Aman. Rekamannya aman. Aman. Sini yuk. Gila. Nilai setitik. Sekarang di Muara Kaman ini bersama Pak Awang dengan Pak Uban. Ini Pak Awang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami sudah berada pada titik kedua, karena titik pertama sudah kita lewati Jembayan dan Istana Keraton Kutai Kartanegara. Dan kita saat ini berada di Kecamatan Muara Kaman. Di sini lahirlah kerajaan tertua di Indonesia pada abad ketiga keempat Masehi. Karena pada waktu itu rajanya Mula Arman itu cucunya Kedungga. Kedungga itu maharaja yang pertama. Yang kedua Aswawarman, itu orang tuanya Mula Arman. Jadi Aswawarman ini punya 3 saudara. Yang terkenal ya Mula Arman. Jadi Mula Arman yang muncul di kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura itu sudah menyatu dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 1600-an itu sudah menjadi satu, namanya Kutai Kartanegara ing Martadipura. Tapi sejak tahun 1300 itu di Kutai Lama itulah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara dan berpindah ke Jembayan. Tadi sudah kita lewati Jembayan. Yang kedua berpindah ke Tenggarung, Tangga Arung. Di situ juga 3 kali perpindahan keraton. Yang terakhir yang dibangun oleh Belanda itu istana yang mirip dengan Istana Negara, karena itu dibangun sebelum Istana Negara di Jakarta itu dibangun. Dan Istana Negara yang di Jakarta dibangun itu separuh biayanya dari Kesultanan Kutai Kartanegara, sumbangan dari beliau. Rasanya tidak ada di dalam sejarah itu catatan itu. Nah ini alhamdulillah kita sudah berada di kerajaan tertua Kecamatan Muara Kaman. Disinilah diketemukan prasasti Yupa. Jadi prasasti Yupa itu ada 6 prasasti yang persembahan 1000 ekor sapi berbau. Ya persembahannya tentu kepada dewa, tapi intinya dinikmati oleh masyarakat yang ada di kerajaan Mula Arman ini. Nah setelah dari Muara Kaman kita akan sebentar lagi mampir di Gedang Kepala, dan disitulah titik awal kita mencari rezeki dan berrezeki, sehingga kita wajib hukumnya untuk singgah di sana, berwudu, berdoa bersama untuk kemaslahatan dan keselamatan kita semuanya. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Haji Yosutomo dan keluarga ini berkah karunia ilahi. Salam harmoni, merdeka, merdeka, merdeka. Kita dengan Pak Uban tidak
terlalu banyak tahu sejarah, tapi paling tidak menghayati perjalanan ini nantinya akan dikemas, akan diberikan sebuah narasi di mana tempat-tempat ini buat saya luar biasa, Abah. Saya bayangkan justru inilah di masa-masa kecil Abah, di mana Abah pernah tinggal di Desa Senyur. Nah, ini luar biasa, ini yang dikatakan napak tilas sejarah, bukan saja persoalan Abah lahir di sana, tapi ada keterkaitannya dengan kesultanan di mana Abah satu menerima yang namanya periuk yang ditaruh di depan Senyur, kedua ada namanya biola ya, biola itu yang hanya 3 di dunia. Hanya ada 3 di dunia, dan yang ketiga adalah gelar Mas Arya ya, Raden Mas Arya itu. Nah, jadi sangat begitu dekat urusan dengan Abah, dengan kesultanan. Ini sebuah kekuatan bukan saja sebagai pengusaha, tapi juga sebagai tokoh kebangsaan, tokoh keagamaan. Ini luar biasa, Pak. Semoga paling penting adalah Abah sehat walafiat, karena Abah masih diperlukan orang banyak. Bangsa ini perlu Abah, karena kalau saya bicara presiden harus belajar sama Abah Yosutomo karena Abah sudah bikin sistem yang bagus. Kenapa? Perusahaan kalau sudah berjalan berpuluh-puluh tahun itu sistemnya bagus, maka itulah yang dikatakan presiden dan rakyat. Nah, ini saya katakan di mana-mana bahwasanya Abah punya kekuatan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Amin. Ya, Mbak, saya berjalan dulu, Mbak. Oke, ini grup rombongan pun sudah mau ke Gedang Kepala, siap-siap. Ini setelah makan dari Muara Kaman, ini kami arah ke Gedang Kepala. Ini Muara Kaman masuk sungai. Ini Sungai Mahakam besar. Muara Kampung Muara Gedang Kepala. Ini di muara sungai ya. Ini kami sudah masuk ke muara sungai. Ini muara Sungai Gedang Kelapa, Gedang Kepala. Kita sebelum asal kita sampai di asal kan di kota. Kita di Tempungas, kalau Sumatra itu oh, jadi salat jalan aja kita. Senior. Kalian ke masjid senior lah. Ini kami sudah singgah di Gedang Kepala. Ini sekarang lagi berwudu, cuci muka. Ini muara Kampung Gedang Kepala.
desa senior, kita harus mencuci muka semacam kita sedang berwudu. Luar biasa ini. Semuanya sempat berwudu. Karena ini adalah filosofi. Yang paling penting adalah filosofi bahwasanya kita harus bersih, berpikiran bersih, punya rasa bersih. Tapi sepertinya itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah sampai di Kedap Kepala, Desa Siran. Seperti apa yang ada di Hotel Puri Senior, ada ruangan namanya Kedap Kepala, itu memang khusus VIP untuk wali kota, untuk gubernur. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di daerah tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Budaya dan spiritual. Spiritual, bukan mitos ya. Doa kepada sang Doa kepada sang pemberi hidup, pemberi nafas, di mana kalau kita mau melewati Sudah masuk ke anak Sungai Mahakam yang arah ke Senior. Ini besar sungainya kira-kira antara 50 sampai 60 meter lebar sungainya.
sampai ke Senyur. Tapi di sini sudah termasuk Senyur. Ini banyak perusahaan-perusahaan. Ini setelah tikungan, ini kelihatan kampung Senyur nanti. Setelah tikungan. Sudah masuk ke kampung Senyur. Senyur Ilir. Sudah sampai Senyur. Ini Senyur Ilir. Ini ada sungai kecil juga masuk ke dalam. Ini Sungai Senyur. Ini ada kecil. Ini banyak walet di sini. Ini yang ada atap. Ini sudah sampai di Senyur. Ini sekarang merapat untuk speednya.
Ini Pak Awang dengan Pak Bambang sudah arah ke dermaga. Cakep. Jangan perempuan satu-satu dulu. Satu-satu. Enggak, bergantian. Jangan bareng, Bu. Jangan dulu. Bergantian dulu. Soalnya kalau berdua satu goyang. Karena beratnya nggak tahan. Ya. Kalau ragu-ragu udah usah. Jangan dulu. Pakai perahu aja. Lubangnya ke sini jangan bisa. Sudah. Yang sempat penginapan kah? Penginapan. Pada pulang semua. Jangan Jakarta. Mau Jakarta. Sudah ada yang pengalaman. Boleh pagi-pagi ya? Tatap indahnya sungai Senyiur yang tenang ditemani sinar bulan, bintang pun berkilau begitu terang. Sungguh ku nyaman hidup di Kutai. Ha, ha, Senyiur, itulah nama kampungku. Pak
Terima kasih.